Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tentang penistaan agama. Saya Ristiana Sabila. Perkenalkan, nama saya Fireneka Zewanti. Perkenalkan, nama saya Nabila Mutiara. Perkenalkan, nama saya Liva Fitriani. Nama saya Fauzi. Pengertian penistaan agama. Penistaan agama merupakan tindakan penghinaan, penghujatan, atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, dan keyakinan suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau di luar kompetensinya. Penistaan agama memiliki beberapa hukum di negara dengan tujuan untuk membatasi ancaman, tindakan, ataupun perkataan yang menyerang penganut agama mayoritas dan sebagai perlindungan kepercayaan beragama untuk penganut minoritas. Selanjutnya adalah pasal penistaan agama. Pasal 15A KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Menurut Asfinawati, pidana penodaan agama yang bersumber dari pasal 156A KUHP sebenarnya tak bisa digunakan secara serampangan. Saat ini ada kecenderungan perluasan penggunaan pasal UU ITE untuk memidanakan yang disebut sebagai penistaan agama. Dalam beberapa kasus, penggunaan istilah penistaan agama lebih populer daripada yang lainnya. Dalam lebih 40 tahun terakhir, kasus penodaan agama di Indonesia memiliki pola yang sama, dan berbagai kasus selalu diawali dengan demonstrasi massa, dan penegak hukum menjadikan alasan keresahan masyarakat akibat aksi massa ini. Seperti kasus HB Jasin, cerpen Langit Makin Mendung pada tahun 1968, sastrawan HB Jasin banyak dikritik setelah menerbitkan cerita pendek yang berjudul Langit Makin Mendung karena penggambaran Allah, Nabi Muhammad, dan Jibril. Hal ini menyebabkan kantor majalah sastra di Jakarta diserang massa. Habib Jasin telah meminta maaf namun tetap diadili karena penistaan dan dijatuhi hukuman percobaan selama 1 tahun. Kasus yang lain juga terjadi pada tahun 2006. Lia Aminuddin atau Lia Eden yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Lia yang mengaku pernah bertemu Bunda Maria dijebloskan ke penjara 2 kali. Pertama, pada Juni 2006, divonis 2 tahun karena terbukti menodai agama dan 3 tahun kemudian pada tahun 2009 juga dengan alasan yang sama setelah polisi menyita ratusan brosur yang dinilai menodai agama. Kasus selanjutnya pada 2016 lalu yang ramai sekali di Indonesia, yaitu pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51. Ahok dijadikan tersangka terkait pernyataannya yang menyebutkan saingannya dalam pencalonan gubernur DKI Jakarta menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. Pernyataan tersebut kemudian viral dan menimbulkan demonstrasi yang terbesar pada 2016 lalu. Selanjutnya, cara mengatasi penistaan agama. Masalah penistaan agama menjadi banyak perbincangan masyarakat dan suatu hal yang tidak baru lagi di Indonesia. Kita sebagai makhluk sosial yang hidup bersama tentunya tidak boleh menistakan agama. Berikut cara untuk mengatasi serta mencegah penistaan agama. Yang pertama, saling menghormati sesama makhluk sosial. Yang kedua, bertoleransi kepada umat yang berbeda agama. Yang ketiga, bersikap baik dan sopan terhadap sesama. Dan yang keempat, tidak berbicara yang dapat menyinggung umat agama lainnya. Pendapat saya mengenai apakah penistaan agama itu wajar atau tidak. Menurut pendapat saya, penistaan agama adalah hal yang tidak wajar atau tidak semestinya dilakukan oleh orang lain, karena menghina, menjelekkan, dan menghujat atas suatu keyakinan atau agama seseorang dapat dikenakan hukuman dan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.
Penistaan agama dapat merugikan diri sendiri sebab Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada umat manusia untuk menistakan agama seseorang. Tuhan mengajarkan kita untuk hidup saling bertoleransi dan menyayangi satu sama lain. Penistaan agama juga dapat merugikan orang lain, sebab dengan kita menistakan agama nantinya mereka akan sakit hati dan membenci. Kita juga tidak berhak untuk menghakimi agama seseorang, karena agama itu bukan ajang untuk dihakimi. Jadi, sebaiknya kita untuk memperbaiki diri sendiri. Menistakan agama adalah hal yang merugikan bagi kita dan kita bisa mendapatkan dosa dari Tuhan yang Penistaan Maha agama Esa. wajar atau tidak? Menurut pendapat saya, penistaan agama bukanlah hal yang wajar dan tidak bisa dibilang wajar. Karena melakukan penistaan agama sama saja dengan melakukan penghinaan terhadap suatu agama. Contoh penghinaan terhadap agama Islam adalah mencela atau menghina Al-Quran dan hadis, meninggalkan dan mengabaikan ayat-ayat Al-Quran yang terkandung di dalamnya, serta berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Indonesia sendiri melarang tindakan penistaan agama. Hal tersebut tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156A, yakni memidanakan mereka yang di muka umum mengeluarkan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud menghasut seseorang agar tidak menganut agama tertentu. Dengan adanya pasal 156A KUHP ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjunjung tinggi sikap toleransi antar umat beragama. Salah satunya agar lebih bijak dalam mengungkapkan pendapatnya, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Lebih selektif dalam bermedia sosial dan tidak mudah terprovokasi untuk menjaga kedamaian antar umat beragama. Penistaan agama wajar atau tidak? Menurut saya tidak wajar. Karena penistaan agama merupakan tindakan penghinaan, penghujatan, atau tidak sopan terhadap tokoh-tokoh yang suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan. Suatu agama yang hanya didasarkan pada pendapat pribadi atau di luar kompetensinya. Dan jika seseorang melakukan penistaan agama akan dikenakan pasal 156A KUHP. Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Tentunya penistaan agama sangat amat dilarang karena akan menimbulkan perpecahan. Menurut pendapat saya, semoga penistaan agama ini sudah tidak ada lagi di negara tercinta kita, Indonesia. Kita sesama manusia harus saling tetap memegang teguh adanya Tuhan dan juga harus mengasihi satu sama lain, dan yang terpenting adalah kita tidak boleh membeda-bedakan agama karena itu adalah penyebab terbesar terjadinya penistaan agama. Dan cara mengatasinya adalah mengubah cara berpikir orang-orang tentang perbedaan agama dengan saling menghormati dan bertoleransi antar perbedaan. Terima kasih.